Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM 2353107 dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi pada kali ini saya akan memaparkan materi mengenai klasifikasi atau pembagian hadis berdasarkan kualitas perawi. Jadi klasifikasi atau pembagian hadis berdasarkan kualitas perawi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hadis sahih, kemudian yang kedua ada hadis hasan, yang ketiga ada hadis dhaif. Kita akan membahas mengenai hadis sahih terlebih dahulu. Jadi hadis sahih secara bahasa itu berarti sehat, lawan dari kata sakit. Sedangkan secara istilah hadis sahih ini adalah hadis yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir, kemudian diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan dobit, kemudian tidak ada syadz dan ilat. Ada beberapa syarat dalam hadis sahih ini. Yang pertama adalah sanadnya bersambung. Syarat pertama ini adalah sanadnya bersambung, berarti sanadnya itu harus berasal dari permulaan atau hingga akhir, di mana hadis itu berasal dari Rasulullah SAW, kemudian diriwayatkan oleh sahabat, lalu oleh para tabi'in, kemudian tabi'in, lalu orang terakhir yang menerima hadis, misalnya Imam Bukhari. Lalu Imam Bukhari ini membukukan hadis tersebut lalu disebarkan ke seluruh wilayah. Kemudian syarat yang kedua itu adalah perawinya itu harus adil. Di mana berarti perawinya ini adil di sini itu berarti perawinya harus bertakwa, lalu harus adil, di mana adil bukan hanya kepada manusia tetapi kepada makhluk lainnya seperti kepada binatang ataupun tumbuhan. Kemudian syarat yang ketiga adalah dobit. Seorang perawi itu harus memiliki ingatan yang kuat, di mana ketika ia ingin menyampaikan suatu hadis itu ia mampu menyampaikannya secara rinci dan jelas kapanpun dan dimanapun. Kemudian syarat yang keempat yaitu tidak ada syadz. Nah, syadz ini adalah berita di mana berita yang ia sampaikan itu tidak boleh bertentangan atau berselisih dengan berita yang lain. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu tidak ada ilat atau cacat. Maksudnya di sini cacat di sini yaitu suatu sebab tersembunyi yang dapat merusak suatu keabsahan atau kesohihan hadis tersebut. Kemudian hadis sahih itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hadis sahih li zaitihi. Nah, hadis sahih li zaitihi ini adalah hadis yang memenuhi semua syarat hadis sahih, di mana seperti sanadnya bersambung dari awal hingga akhir, lalu diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, kemudian dobit dan tidak ada syadz dan ilat. Kemudian hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi ini adalah hadis sahih yang dimana awalnya adalah hadis hasan, tetapi naik derajat menjadi hadis sahih li ghairihi dikarenakan ada jalur periwayatan atau faktor lain yang mempengaruhi atau menguatkan hadis hasan tersebut, sehingga hadis hasan ini naik menjadi hadis sahih li ghairihi. Kemudian sudah kita menjelaskan mengenai hadis sahih, kita akan membahas mengenai hadis hasan.
Nah, hadis hasan secara bahasa artinya baik dan bagus. Sedangkan secara istilah, hadis hasan ini adalah hadis yang dimana sanadnya bersambung dari permulaan hingga akhir, kemudian diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, tetapi kurangnya pada dobit dan tidak ada syadz dan tidak ada ilal. Kemudian hadis hasan hukumnya itu adalah boleh dijadikan sebagai hujjah. Nah, klasifikasi dari hadis hasan ini juga dibagi menjadi dua, sama seperti hadis sahih. Yang pertama ada hasan li zaitihi, kemudian yang kedua ada hasan li ghairihi. Nah, hadis hasan li zatihi ini adalah hadis hasan yang dimana memenuhi semua syarat hadis hasan, tetapi kurangnya pada dobit seperti sanadnya bersambung dari awal hingga dari permulaan hingga akhir, kemudian diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, kekurangannya ada pada dobit dan tidak ada syadz dan tidak ada ilal. Kemudian hadis hasan li ghairihi. Nah, hadis hasan li ghairihi ini adalah hadis yang dimana awalnya adalah hadis doif, tetapi naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi dikarenakan ada sebuah jalur periwayatan atau sanad atau faktor lain yang memperkuat atau setara dengan hadis li ghairihi, sehingga hadis doif yang awalnya hadis doif tadi itu naik menjadi hadis hasan li ghairihi karena ada sesuatu sebab yang membantu menguatkan atau membantu menutupi kekurangan yang ada pada hadis doif tersebut. Kemudian hadis yang terakhir yaitu adalah hadis doif. Nah, hadis doif ini secara bahasa artinya adalah hadis yang lemah. Sedangkan secara istilah hadis doif adalah hadis yang tidak memenuhi semua syarat hadis sahih ataupun hadis hasan. Jadi teman-teman, apabila kita menemukan sebuah hadis di mana sanadnya itu tidak bersambung, kemudian diriwayatkan oleh perawi yang tidak adil, lalu terdapat syadz dan ilal dan dobitnya itu kurang, nah itu berarti termasuk dalam hadis doif. Nah, hadis doif ini bagaimana cara mengamalkan hadis doif ini? Ada 3 pendapat para ulama. Saya akan membahas satu-satu. Yang pertama itu, pendapat pertama, hadis doif ini tidak bisa diamalkan secara mutlak, baik mengenai fadhail ataupun keutamaan amalan maupun mengenai ahkam ataupun hukum. Jadi hadis doif itu tidak bisa digunakan mengenai permasalahan untuk menentukan sebuah akidah, hukum, zikir, zakat, beribadah dan pun sebagainya. Kemudian ada pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang kedua ini sangat berbeda dengan pendapat yang pertama, di mana pendapat kedua ini mengatakan bahwa hadis doif itu bisa diamalkan secara mutlak, dan pendapat ini sangat tidak didukung oleh para ulama. Dan pendapat yang terakhir, yang ketiga, nah pendapat ini telah disepakati oleh para ulama, di mana hadis doif itu bisa diamalkan secara mutlak apabila memenuhi sebuah syarat mengenai masalah fadhail atau keutamaan amalan. Syarat yang pertama yaitu kedoifannya itu tidak terlalu, artinya hadisnya itu haruslah tidak terlalu lemah. Kemudian yang kedua, hadis doif itu haruslah termasuk ke dalam kajian pokok yang hadis yang bisa diamalkan. Dan yang terakhir, syarat yang terakhir yaitu hadis doif itu haruslah kita meyakini bahwa hadis itu tidak kuat karena hadis tersebut termasuk dalam hadis yang lemah, jadi kita harus sekedar berhati-hati. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai hadis berdasarkan kualitas perawi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.